Hai guys, selamat datang lagi di Tong Film alias potongan film yang siap nemenin kamu dengerin cerita tentang film yang lagi in. Kali ini kami akan ceritain kamu film bergenre horor yang seru banget buat ditonton. Penasaran sama alur ceritanya? Tonton sampai habis. Film ini diawali dengan menampilkan sebuah rumah mewah besar layaknya istana. Lalu muncul sosok dua orang anak laki-laki yang berlarian di dalam rumah seperti ketakutan gitu. Lalu sang kakak yang bernama Daniel menyuruh adiknya untuk bersembunyi di dalam lemari dan jangan keluar. Lalu tiba-tiba ada sesosok pria menggunakan jas yang memegangi pundak Daniel dan meminta tolong. Dia berkata mereka mau membunuh pria itu. Namun bukannya menolong, Daniel malah berteriak, "Dia di sini, dia di sini." Lalu banyak orang datang dengan menggunakan topeng dan jubah hitam. Di antara orang-orang itu ada sesosok wanita bernama Helen yang mengenakan gaun pernikahan berwarna putih. Dia menangis dan memohon untuk mereka agar tidak membunuh pria yang bernama Charles itu. Kemudian Charles dipanah tepat di bagian jantungnya. Charles terjatuh lalu diseret ke sebuah tempat. 30 tahun kemudian ditampilkan sesosok perempuan cantik menggunakan gaun pernikahan. Ia sedang di depan cermin dan berlatih untuk kata-kata perjanjian pernikahan. Lalu dia mulai nervous karena keluarga calon mempelai pria sangat kaya raya. Ia kemudian menyalakan rokoknya dan mulai merokok. Tak lama sesaat sebelum seorang pria dengan pakaian jas rapi masuk yang ternyata itu adalah calon suaminya. Wanita itu berkata kenapa keluarganya seperti sedang menghadiri sebuah acara pemakaman. Ia berkata, "Ayahmu membenciku ya?" Dia berpikir, "Aku hanya mau uangmu." Lalu sang pria berkata, "Tidak, keluarganya hanya orang-orang jahat." Lalu sang wanita berkata, "Jangan begitulah, bagaimanapun mereka adalah keluarga dari orang yang akan menjadi suamiku." Sang wanita bertanya, "Kenapa si pria tampak sangat tegang?" Sebelum pria itu menjawabnya, tiba-tiba sang kakak masuk yang bernama Daniel dan berkata mereka harus segera turun ke bawah. Lalu Daniel berkata pada si wanita, "Tidak terlambat untuk kabur, tempatmu bukan di keluarga ini. Itu adalah sebuah sanjungan kok." Si wanita hanya tersenyum meremehkan. Lalu Daniel berkata, "Baiklah, jika kau tetap nekat menjadi bagian anggota keluarga Ledomas, cepatlah turun." Jadi Ledomas adalah nama keluarga kaya raya ini. Hasil kekayaan mereka turun-temurun dihasilkan dari perusahaan mainan bernama Ledomas. Sang wanita sangat senang, sebentar lagi ia akan jadi bagian dari Ledomas. Namun sang pria terlihat tidak nyaman dan ketakutan. Dia berkata Daniel benar dan dia mengajak sang wanita untuk kabur. Namun sang wanita menolak ajakan itu. Akhirnya mereka turun untuk melakukan sesi pemotretan. Ternyata mempelai pria yang bernama Alex itu sempat kabur dari keluarga mereka selama 2 tahun. Sang ayah berkata ia sangat bersyukur Alex kembali. Lalu scene menunjukkan sang mempelai wanita yang ternyata bernama Grace sedang berada di atas melihat-lihat. Lalu ada seorang tante-tante datang. Ia di sana memberikan support kepada Grace dan berkata, "Jangan minder hanya karena kau tak berdarah biru. Ambillah keberanianmu dan hadapi mereka. Yang terpenting hanyalah pendapat Alex." Pernikahan pun dilangsungkan. Mereka berciuman layaknya pasangan yang paling bahagia. Lalu scene menunjukkan mereka masuk ke dalam kamar dengan bahagia. Saat mereka hampir melakukan hubungan if you know what I mean, namun ternyata tiba-tiba di dalam kamar sudah ada seorang nenek-nenek yang dari tadi di acara tidak pernah tersenyum. Grace sangat kaget. Ternyata itu adalah Bibi Helen. Bibi Helen berkata semua orang sudah menunggu di bawah. Lalu Bibi Helen pun pergi. Grace bertanya pada Alex, "Siapa yang menunggu mereka?" Kemudian di sana Alex menjelaskan, di tengah malam Grace harus ikut memainkan sebuah permainan. Itu adalah adat mereka jika ada anggota baru dalam keluarga. Game yang akan dimainkan adalah tergantung kartu yang akan diambil Grace nanti. Alex berkata permainan itu adalah ritual yang sangat sakral, bahkan lebih penting daripada pernikahan itu sendiri. Di sana Grace terhenyak dan bingung. Lalu Grace berkata jika memainkan game dapat membuatnya diterima di keluarga Alex, dia akan memainkannya. Grace meminta waktu untuk menyiapkan diri, lalu Alex turun duluan ke bawah. Setelah merenung sebentar, Grace pun menuruni tangga yang mewah itu. Di tempat yang lain, yaitu di dalam ruang musik, ayah Alex dan Alex sedang menatap satu kursi kosong dan ayahnya berkata, "Aku yakin Tuan Libel bersama kita hari ini." Lalu ayah bertanya, jika dia mengambil kartu itu, apakah Alex siap melakukan hal yang selayaknya dia lakukan? Di sana Alex hanya diam menatap ayahnya lalu pergi. Di dalam ruang musik, Grace berbincang-bincang dengan tante-tante yang tadi pagi ternyata itu adalah ibunya Alex. Ibunya berkata ia sangat bersyukur Grace telah menjadi bagian dari keluarganya. Ia meminta pada Grace di sana untuk membawa Alex bisa menjadi nyaman dan mau kembali kepada keluarga mereka. Lalu Grace berjanji ia akan melakukan apa yang diminta ibunya. Saat melihat ibunya memeluk Grace, Alex datang dan mengajak Grace pergi dari sana. Alex terlihat sangat
sangat khawatir apa yang ibunya katakan kepada Grace. Namun Grace hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya sangat manis. Lalu tiba-tiba ada sekeluarga yang datang. Mereka meminta maaf karena baru datang dan tidak sempat mengikuti acara pernikahan. Anak-anak mereka di sana bermain lari-larian dengan menggunakan topeng yang tadi di awal scene film dan berteriak-teriak bunuh, 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 yang membuat Daniel kesal dan memerintahkan mereka untuk melepaskan topeng menyeramkan itu. Lalu sang ayah mengumumkan sebentar lagi tengah malam. Lalu mereka menuju ruangan khusus keluarga yang pintunya bertuliskan Le Domas. Grace tertegun di dalam ruangan itu karena terkesan sangat creepy dan banyak lukisan seram. Kemudian Grace diminta untuk ikut duduk. Mereka duduk membentuk lingkaran. Ayahnya berkata, sekarang saatnya telah tiba Grace untuk bergabung dalam tradisi keluarga mereka. Lalu sang ayah menceritakan kisah dahulu kakek buyut mereka membuat toko percetakan sederhana. Saat perang saudara, ia membuat kartu remi. Satu generasi kemudian, ia memperluas perusahaannya menjadi barang-barang olahraga dan papan permainan. Dan akhirnya perusahaan Le Domas sukses di bidang permainan. Ayahnya berkata, sebenarnya itu bukan hanya keberuntungan. Lalu sang ayah mengeluarkan sebuah kotak kecil, kemudian ia kembali bercerita. Kakek buyut awalnya hanyalah nelayan miskin. Ia juga ingin kaya seperti orang lain. Saat perjalanannya ke luar negeri, ia bertemu Tuan Libel di atas kapal. Tuan Libel memiliki pekerjaan mengumpulkan barang antik lalu menjualnya ke Bali. Mereka memiliki hobi yang sama untuk bermain, akhirnya mereka menghabiskan waktu untuk bermain kartu. Dan salah satu barang antik Mr. Libel adalah kotak tersebut. Pada suatu malam saat bermain kartu, Mr. Libel membuat taruhan. Jika kakek buyut bisa memecahkan misteri kotak itu sebelum tiba di pelabuhan, Mr. Libel akan memberikan uang yang sangat besar kepada sang kakek buyut. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam untuk berusaha memecahkan misteri kotak itu, sampai akhirnya ia berhasil. Jadi sejak saat itu, setiap kali keluarga Le Domas menambah anggota keluarga baru, mereka menaruh kartu kosong ke dalam kotak. Calon anggota keluarga baru harus mengambil dan Mr. Libel akan memberitahu mereka permainan apa yang harus dimainkan. Lalu Grace diminta untuk mengambil kartu dan kartu yang keluar membuat Grace tertawa. Helen bertanya apa tulisan kartu itu. Grace menjawab tulisannya adalah hide and seek atau peta umpet. Alex dan Daniel saling menatap satu sama lain, sedangkan semua orang terdiam. Si ayah berkata, Grace lah yang harus bersembunyi, sedangkan yang lain akan mencari Grace. Peraturannya sederhana. Grace akan diberi waktu untuk bersembunyi sementara mereka hitung dari 1 sampai 100. Grace harus bersembunyi sampai subuh atau matahari terbit. Akhirnya Grace pun bergegas pergi untuk bersembunyi. Musik petak umpet yang creepy dimainkan. Grace menaiki tangga dan terus berjalan di lorong sementara si ayah mengambil senapan dan ia berikan ke anak-anaknya. Daniel terlihat sangat terpaksa sedangkan Alex hanya bisa duduk termenung. Bibi Helen diberikan sebuah kapak besar dan si ibu mendapat senjata panah. Ada juga yang mendapat pistol. Grace menemukan suatu ruang kecil yaitu ruang penyimpanan makanan. Dia memasuki lift makanan itu. Lalu saat semua orang mulai berpencar, Alex yang sebenarnya harus menunggu di ruangan itu kabur melalui pintu rahasia. Di sisi lain, seorang pelayan yang bertugas menjaga anak Millie kaget karena ternyata salah seorang anaknya sudah tidak ada di kamar. Si pelayan lalu buru-buru mencarinya. Di tempat persembunyiannya, Grace yang merasa bosan kemudian keluar dari sana untuk mencari tempat persembunyian baru. Tapi di perjalanan ia hampir ketahuan oleh pelayan yang juga sedang mondar-mandir mencari anaknya Millie. Tiba-tiba dari belakang, Alex menutup mulutnya dan menyuruh Grace untuk bersembunyi. Ia kemudian menyuruh Grace untuk tetap diam dan bersembunyi. Setelah itu, pelayan tadi masuk karena mengira itu bocah ada di sana. Lalu tiba-tiba pelayan tersebut tertembak di kepala dan Grace kaget ketika melihat pelayan itu telah mati ditembak Emily tepat di depan kedua matanya sendiri. Emily di situ salah mengira kalau si pelayan tersebut adalah Grace. Karena mendengar suara tembakan, semua orang datang. Sang ibu yang tahu jika pelayan mereka mati, ia tampak tak begitu kaget dan dengan santai menyuruh mereka untuk menyembunyikan mayat tersebut agar Grace tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah mereka semua pergi, Alex selalu mengajak Grace untuk kabur melalui lorong pelayan. Di jalan, Grace yang masih syok dan kebingungan memaksa Alex untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Alex menjelaskan bahwa keluarganya percaya apabila ada seorang yang menarik kartu peta umpet, maka seluruh anggota keluarga Le Domas harus memburu dan membunuh orang tersebut sebelum matahari terbit. Namun jika mereka gagal, maka seluruh anggota keluarga Le Domas lah yang akan mati. Grace yang mendengar itu pun merasa sangat kesal karena selama ini Alex tak pernah memberitahu dia. Alex di situ terus meyakinkan Grace untuk tetap mempercayainya karena ia berjanji akan membawa Grace keluar dari sana hidup-hidup. Ia kemudian menyuruh Grace menunggu di dapur sementara dia akan membuka pintu dapur yang terkunci dari ruang keamanan agar
agar saat kunci pintu terbuka, nanti Grace bisa langsung kabur dari sana. Setelah mengetahui letak dapur, Grace pun bergegas pergi ke sana. Tapi di ujung lorong, Grace lupa pintu mana yang harus ia pilih. Karena sudah sangat pusing, Grace lalu membuka salah satu pintu itu. Ternyata Grace salah membuka pintu. Ia ditembak, namun beruntungnya Grace berhasil lolos dari tembakan lalu berlari sekencang-kencangnya ke sebuah ruangan. Ketika melihat sebuah jendela, ia dapat ide untuk memecahkan kaca jendela. Saat ia baru saja mengangkat bangku, terdengar suara langkah kaki seorang mendekat. Grace segera bersembunyi, namun mendadak Daniel muncul dari pintu. Anehnya di sana Daniel tetap santai sambil mengatakan kalau dia tidak berniat menangkap Grace. Namun bagaimanapun juga Daniel tetap harus memberitahu keberadaan Grace pada semua orang. Ia kemudian memberikan Grace waktu 10 detik untuk kabur dari sana. Setelah 10 detik, Daniel berteriak, "She is here, dia di sini." Seketika semua orang datang ke ruangan itu. Mengetahui Grace kabur lagi, sang ayah pun murka karena Grace yang cuma seorang perempuan polos harusnya bisa ditangkap dengan mudah. Di tengah perdebatan mereka, Emily baru sadar kalau senjata yang ia bawa hilang. Suaminya lalu memberikan panahnya pada Emily, namun ketika ada seorang pelayan yang datang untuk memberitahu keberadaan Grace, Emily malah memanah pelayan itu tepat di mulutnya. Melihat kejadian itu, semua orang hanya bisa terdiam karena Emily sudah 2 kali membunuh pelayan mereka. Lalu sang ayah menyarankan untuk menyalakan CCTV agar mereka semua bisa tahu keberadaan Grace. Tapi Helen menolak karena cara tersebut tidak sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya mereka semua setuju untuk menggunakan CCTV. Di sisi lain, Grace telah berhasil mengambil shotgun yang terpajang di dinding. Ia lalu pergi ke dapur, namun pintu keluar dapur itu masih terkunci. Grace kemudian bersembunyi ketika ada seorang pelayan datang. Dengan perlahan, ia berusaha memasukkan peluru ke dalam shotgunnya, dan setelah kunci pintu dapur terbuka, Grace langsung menodongkan shotgun ke pelayan tersebut. Si pelayan itu malah gak ngerasa takut sama sekali karena dia tahu shotgun di tangan Grace hanya sebuah pajangan. Grace yang merasa terpojok lalu menghajar si pelayan itu dengan teko berisi air panas. Kemudian ia segera kabur dari sana. Sedangkan Alex yang melihat semua kejadian itu dari CCTV merasa lega karena Grace berhasil lolos dari dapur. Mendadak sang ayah dan Daniel datang lalu berusaha mendobrak pintu ruangan CCTV, tapi sebelum mereka masuk, Alex sudah terlebih dahulu berhasil merusak semua CCTV tersebut hingga membuat sang ayah marah dan langsung menyerang Alex. Untungnya Daniel berhasil memisahkan mereka berdua, namun dari belakang sang ayah langsung memukul kepala Alex hingga pingsan. Di sisi lain, Grace yang berencana bersembunyi di lift makanan kaget ketika melihat ada seorang pelayan di dalam sana. Dia lalu menyuruh pelayan itu keluar agar dia bisa bersembunyi, dan sang pelayan tersebut malah berteriak untuk memberitahu semua orang bahwa Grace di sana. Namun tanpa sengaja pintu lift tertutup dan si pelayan itu pun mati terjepit. Grace pun lari. Setelah berhasil menangkap dan memborgol Alex di kamar, seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa salah satu pelayan mereka lagi-lagi tewas terjepit di lift makanan. Mendengar itu, sang ayah pun kembali murka dan langsung menyuruh semua orang untuk segera menangkap Grace bagaimanapun caranya. Ketika semua orang pergi, Helen di situ meminta sang ayah untuk tak terlalu keras kepada Alex karena dia adalah calon pemimpin keluarga Ledoma selanjutnya. Dulu, sewaktu Alex berusia 5 tahun, ia pernah melihat Mr. Label di sebuah kursi. Mr. Label ini sebenarnya adalah sesosok iblis yang memberi kekayaan kepada keluarga Ledomas. Dengan syarat orang yang menarik kartu peta umpet dari kotak permainan yang ia berikan, maka orang itu akan menjadi tumbal persembahan untuknya. Setelah semua pergi, ternyata Alex mendengar semua pembicaraan tadi. Di sisi lain, Grace yang kebetulan sedang bersembunyi di luar jendela juga mendengar semua itu. Karena mereka sangat ketakutan, ia lalu berusaha kabur dari rumah itu dengan melompat dari atas jendela dan secepat mungkin lari dari sana. Grace kemudian bersembunyi di sebuah kandang, tapi ternyata ada seseorang yang juga mengikutinya masuk ke sana. Di saat orang itu mendekat, ternyata dia adalah anaknya Emily yang tadi kabur. Grace pun merasa sangat lega karena menganggap anak itu tidak akan melukainya. Tapi anak itu malah menembak tangan Grace. Grace pun memukul anak itu hingga pingsan. Ketika Grace mengambil senter itu, seekor kambing mengagetkannya hingga membuatnya terjatuh ke lubang pembuangan mayat tumbal persembahan. Grace di situ sangat ketakutan dan segera keluar dari lubang tersebut. Di saat berusaha naik, sedikit lagi hampir sampai ke atas, tiba-tiba tangga yang dinaiki Grace patah. Karena kesulitan menggunakan satu tangan, akhirnya dia mencoba menggunakan tangannya yang sudah terluka, namun malah menancap ke satu paku. Dia pun hanya bisa berteriak menahan sakit sambil tetap berusaha untuk naik. Dengan kuatnya ia mencabut tangannya dari paku dan ia berhasil keluar dari lubang terkutuk itu. Grace merobek gaunnya untuk membalut luka di tangannya. Dia berusaha untuk menahan agar tidak berteriak di sana. Setelah itu, istri Daniel yang sedang berjaga di luar rumah melihat Grace berlari kabur ke gerbang depan. Dia pun langsung menyuruh pelayan untuk mengejar Grace. Ketika Grace telah berhasil sampai di gerbang, ia meminta tolong pada sebuah mobil yang sedang lewat. Tapi karena tak berhasil, kemudian Grace mencoba kabur melalui sela-sela gerbang yang rusak. Di sana tubuhnya tergores hebat oleh tajamnya gerbang, namun akhirnya ia berhasil keluar gerbang. Grace hanya bisa bersumpah serapah akan kendaraan-kendaraan lewat yang tak mau menolongnya. Ia frustasi dan berteriak. Karena merasa jika situasi belum aman, Grace pun lalu pergi ke dalam hutan. Si pelayan yang mengetahui Grace telah berhasil kabur, ia langsung segera
segera mengejarnya dengan mobil. Di sisi lain, Daniel dan Emily terlihat sedang membuang mayat-mayat para pelayan keluarga Ledomas yang telah mati. Tapi saat membuang para mayat tersebut, mendadak terdengar suara anak Emily memanggilnya. Anak si Emily itu mengatakan kalau ia tadi telah berhasil menembak Grace. Mendengar itu, Emily langsung memeluk anaknya dengan bangga. Aneh banget ya. Di hutan, si pelayan berhasil menangkap Grace, namun Grace di situ berhasil melawan dan mencekik pelayan tersebut menggunakan kain bajunya. Setelah itu, ia kabur dengan mobil dan menghubungi panggilan darurat. Namun ternyata mobil yang sedang Grace kendarai adalah sebuah mobil canggih yang bisa otomatis mati dan mengunci orang di dalamnya. Mobil tersebut dilaporkan telah dicuri. Di tengah Grace yang sedang putus asa, ternyata si pelayan tadi masih hidup. Dia lalu memecahkan kaca mobil dan langsung menembak Grace dengan peluru bius. Setelah itu, si pelayan mengabarkan kepada keluarga Ledomas kalau ia telah berhasil menangkap Grace dan akan segera membawanya kembali ke rumah. Di saat Grace mulai sadar dari pingsannya, ia kemudian menendang si pelayan hingga mobil mereka terguling. Grace yang selamat dari kecelakaan tersebut lalu berusaha keluar dari mobil. Dari belakang, Daniel datang menodongkan shotgun ke arah Grace. Di situ Grace memohon agar Daniel membiarkannya pergi, tapi Daniel malah memukul Grace dengan shotgun hingga pingsan. Di dalam kamar, sang ibu menemui Alex yang masih diborgol. Ia bertanya alasan kenapa dulu Alex pergi dari rumah. Alex pun menjelaskan kalau alasan dia pergi adalah karena dia tidak ingin mengikuti tradisi keluarganya sebagai menyembah iblis. Baginya, bukanlah hal masuk akal apabila ada sebuah keluarga yang berdoa menyembah setan sambil menggorok leher orang. Kemudian dia mengancam jika sang ibu berani menyakiti Grace, maka Alex akan membunuhnya. Mendengar ancaman itu, sang ibu pun merasa kecewa karena Alex harusnya lebih memihak keluarganya sendiri dibandingkan Grace yang baru saja ia kenal. Tak lama kemudian, setelah Daniel berhasil membawa Grace ke rumah, semua keluarga Ledomas pun bersiap memulai ritual pengorbanan. Mulut Grace dilakban di atas sebuah meja persembahan. Ia di situ diikat, lalu satu persatu mereka meminum air dari gelas yang telah disiapkan. Namun ketika sang ayah akan menusuk Grace, tiba-tiba semua orang muntah darah. Ternyata Daniel telah memasukkan sedikit racun ke dalam minuman tersebut agar ia berhasil menyelamatkan Grace di sana. Tapi sayangnya efek minuman tersebut hanya bertahan sebentar. Mereka semua pun langsung segera mengejar Daniel dan Grace. Di saat istri Daniel berhasil menemukan mereka, ia merasa sangat marah karena tidak menyangka suaminya berkhianat pada keluarganya sendiri. Kemudian istri Daniel menembak suaminya sendiri. Melihat Daniel tertembak, Grace marah lalu menyerang istri Daniel hingga pingsan. Kemudian ia menghampiri Daniel. Di situ Daniel yang sekarat menyuruh Grace untuk segera pergi dari sana. Setelah mengucapkan terima kasih, Grace pergi. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan sang ayah. Ketika Grace merasa sudah tidak takut lagi, ia memukulnya dengan sebuah lampu, melemparkan lampu itu hingga membakar gorden rumah. Sedangkan Alex yang berhasil kabur, ia melihat sang kakak kesayangannya telah meninggal. Ia sangat syok dan sedih kehilangan Daniel. Saat Grace sedang mencari jalan keluar, mendadak ibu Alex datang lalu memanah Grace tapi nggak kena. Terus karena kesal, kemudian ia mencekik Grace. Grace yang sudah tak berdaya di situ, dia menarik kain di meja hingga kotak milik Mr. Libel yang juga di atas meja tersebut terjatuh. Melihat kotak itu, Grace pun berusaha mengambilnya sampai akhirnya ia berhasil melawan si ibu. Grace sangat kesal lalu melampiaskannya dengan memukul ibu berkali-kali dengan kotak tersebut hingga mati. Lalu tiba-tiba Grace mendengar suara Alex memanggilnya. Grace di situ takut karena Alex melihatnya membunuh ibunya sendiri. Ia takut jika Alex akan marah dan akan menangkapnya. Namun dengan putus asa, Alex berusaha meyakinkan Grace untuk mempercayainya kalau ia tak seperti keluarga yang lain. Di saat Grace mulai percaya, Alex malah menekan kepala Grace dan Alex berkata, "She is here, dia di sini." Dan mereka pun datang. Setelah itu, mereka semua pun segera kembali melanjutkan ritual pengorbanan Grace sebelum matahari terbit. Tapi kali ini, Alex sendirilah yang akan membunuh Grace untuk membalaskan dendam karena ia menganggap Grace lah yang telah membunuh Daniel. Ketika Alex hampir menusuk kepala Grace dengan pisau, Grace berhasil melepaskan diri. Ia menodongkan pisau ke semua orang. Semua orang tertegun karena secercah cahaya masuk melalui sela-sela gorden jendela yang artinya matahari telah terbit. Bibi Helen berteriak ketakutan karena matahari telah terbit, sangat histeris dan membuat semua orang di sana ketakutan. Namun saat mereka berpikir mereka akan mati, ternyata tidak terjadi apa-apa. Di tengah kebingungan mereka, Helen meminta maaf pada Mr. Libel dan mengatakan bahwa ia akan tetap membunuh Grace sebagai tumbal persembahan meskipun sudah terlambat. Dan saat dia akan membunuh Grace, tiba-tiba tubuhnya meledak dan darah muncrat di mana-mana. Kejadian tersebut membuat semua orang syok. Lalu tiba-tiba terdengar suara lagu tadi ketika mereka mulai bermain petak umpet tadi malam. Dan satu persatu mereka juga meledak. Grace yang melihat itu semua tertawa puas. Lalu tinggal tersisa Alex. Alex menatap Grace. Di situ Alex memohon agar Grace memaafkannya sambil berkata, jika sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya ia masih sangat mencintai Grace. Namun Grace yang sudah muak dengan Alex berkata, kita cerai. Ia melepaskan cincinnya dan Alex pun meledak. Setelah itu Grace pun keluar dari rumah Ledomas yang sedang terbakar. Ia merokok di tangga. Tak lama kemudian damkar datang, lalu salah satu dari mereka bertanya pada Grace apa yang terjadi. Namun Grace hanya terus merokok dan tidak menjawab apa-apa.
Oke guys, jadi itu tadi kisah film horor Ready or Not yang sebenarnya menurutku ini lebih ke film horor thriller dan komedi ya, karena nggak seperti film horor yang berpusat pada hantu. Di sini ceritanya lebih fokus pada survival guys untuk bertahan hidup. Film ini bagus banget dan recommended parah buat para pecinta film yang nggak takut darah pastinya. Kalau kalian suka dengan konten kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya. Yo!